Indonesia semua, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan aku Renia di program persembahan untuk Bunda di Mata Milenial Indonesia, Matanya Indonesia. Bunda cerdas, keluarga bahagia ya Mbak Iva. Iya, ya. Jangan lupa bahagia bunda-bunda. Oke bunda-bunda semuanya, hari ini aku kedatangan tamu lagi Mbak Iva, karena kita masih mau membahas tentang ini ya Mbak, kelanjutan bahasan kita yang kemarin-kemarin itu ya Mbak ya. Oh iya, yang toxic relationship ya yang kemarin-kemarin. Exactly. Okay. Jadi apa ya, ini kayak paket belajar sama Mbak Iva kayaknya juga ya. Dengan senang hati. Oke, nah Mbak Iva, hari ini kita akan bahas tentang self love. Dalam banget tuh pertanyaannya. Apa Bunda, self love tuh apa? Yuk kita tanyain langsung aja sama Mbak Iva, pakarnya psikologi. Apa sih Mbak Iva self love itu? Oke bunda-bunda, kayaknya episode kemarin aku janji ya, setelah dari si toxic relationship ini tuh kita how to-nya tuh kayak apa kan. Misalnya ketika kita merasa jadi korban dari si toxic relationship, kita terkuras emosi gitu ya, terus kita merasa nggak berharga gitu ya. Jadi how-nya tuh adalah step pertamanya adalah yang disebut dengan self love. Bagaimana kita bisa mencintai diri sendiri. Tapi mencintai diri self love itu berbeda dengan mencintai diri yang berlebihan versi orang narsistik. Karena kalau yang narsis itu adalah me oriented. Oke. Jadi kalau me oriented, ketika relasi keluar, dia akan menuntut orang lain itu memberikan perhatian. Jadi akan tipikal jadi orang seeking attention. Tapi kalau self love dalam konteks ini adalah bagaimana kita bisa mengapresiasi apa yang kita punya. Kelebihan apa sih yang kita miliki, dan kita nggak menjadi orang yang meninggi atas kelebihan kita. Oh, gitu. Dan untuk ketika kita punya kekurangan, kita nggak minder dengan kekurangan kita. Kita memeluk kekurangan itu sebagaimana kita mengapresiasi kelebihan kita. Itu esensi dari self love adalah seperti itu. Karena ujungnya adalah kita harus bisa declare sama diri kita, aku adalah orang yang berharga. Aku adalah orang yang pantas. Aku adalah orang yang cukup gitu ya. Jadi kan cukup itu bukan masalah finansial. Tapi cukup dengan diriku bisa membahagiakan aku. Sehingga mau aku diomongin orang, mau aku ditindas, aku dihina, aku direndahkan, aku selalu merasa cukup gitu. Itu yang disebut konsep self love sebetulnya. Nah kalau self esteem sendiri Mbak, ini nggak relate nggak tuh self love sama self esteem? Relate-nya tuh gini, untuk kita bisa punya self love itu tuh kayak ada mungkin semacam 4 step tahapan ya. Jadi yang pertama, untuk bisa self love, kita harus self awareness dulu. Kesadaran diri yang mungkin di episode sebelumnya kita udah bahas. Kayaknya refleksi. Udah pernah. Nah, refleksi itu adalah upaya kita untuk punya kesadaran diri. Oke, refleksi itu ya pertama. Jadi kayak kenalan sama diri sendiri. Aku itu kelebihannya ada di mana sih? Aku tuh kekurangannya ada di mana sih? Hobiku tuh apa sih? Apa yang paling aku cintai di dalam hidupku? Jadi semua pertanyaan mengenai diri. Jadi ketika udah kenalan sama diri sendiri, aku tuh nggak sukanya kalau diperlakukan orang gini deh. Aku tuh happy-nya kalau gini, aku tuh bete kalau gini. Jadi seluas-luasnya, sedalam-dalamnya mengenal diri kita. Dari misalnya cara taunya kayak gimana sih, suka bingung ini gue gila apa enggak ngomong sama diri sendiri gitu ya. Orang suka gitu. Jadi sebetulnya kita bisa punya portofolio lagi kecil, usia 0 sampai 7. Apa sih yang dulu suka aku lakukan. 7 sampai 12 kita bisa bikin kayak trapesium usia sampai usia kita hari ini. Jadi kita kolek gitu. Oh ternyata berulang ya apa yang aku suka. Tapi kok aku nggak pernah tekuni karena aku terlalu takut nih sama pasanganku. Padahal itu hobiku misalnya seperti itu. Nanti yang kekuranganku, aku selalu nggak bisa ketemu orang jenis begini ya. Selalu kok baunya bete ya. Oh berarti tahu ini kekurangan kita nih. Berarti tahu antisipasinya. Kalau ketemu orang yang bikin bete, aku mesti gimana? Nah itu sebetulnya self-awareness. Jadi jangan untuk self-awareness, aku harus jadi orang sempurna. Gitu, bukan. Lu mengenal diri lu apa adanya. Sebagaimana punya kelebihan, pasti ada kekurangan. Itu sih udah alamiah. Kalau lu pengen jadi sempurna kan jadi malaikat. Jadi manusia itu udah satu paket kan, weakness sama strength-nya. Nah dari self-awareness, sebelum masuk ke self-esteem, masuk dulu tahap kedua, self-worth. Self-worth, oke. Perasaan berharga, worth it. Bahwa aku layak dicintai. Oleh siapa? Bukan oleh pasangan dulu. Nih,
kita dulu. Makanya harus punya self talk rutin. Kapan terakhir aku merasa bahagia? Itu aku kalau nanya sama klien kayak gitu kok pada mewek ya, aku suka bingung. Kapan terakhir ibu atau bapak Mbak atau coba mas tanya atau aku deh, mbak? coba tanya aku. Re, kapan terakhir kamu bahagia? Nah, aku lupa. Ada yang lucu ya, ditanya kayaknya 16 tahun yang lalu Bu gitu, itu lucu banget sih. Jadi mereka tuh jadi learning ya, iya gue gak pernah nanya diri sendiri loh gitu. Ternyata itu tuh penting banget bikin kita tuh punya apa ya, mood charger tiap pagi untuk bertanya. Jadi hai diriku, misalnya siapa aja nama personalmu, misalnya gue Neng, hai Neng apa kabar gitu. Itu tuh bukan nggak waras Bukan ya. tanda-tanda Itu waras ketidakwarasan. banget gitu ya. Jadi Justru sebaiknya begitu ya, sebaiknya Mbak. begitu. Jadi self worth itu adalah setelah kalau kita tahu awareness kita, kelebihan kekurangan di mana, kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam hidup kita, bukan kata orang. Jadi orang yang punya harga diri tinggi itu dia tidak mudah mengikuti apa yang dikatakan orang, karena dia udah punya prinsip atas hidupnya, gitu. Udah punya karakter. Udah punya lah, karakter. Jadi dia tahu harga diri dia tuh di mana dia letakkan. Nah kalau udah self worth, harga dirinya tinggi, otomatis self esteem tuh semacam kepercayaan diri. Itu juga baru terbentuk di situ. Karena kalau self worth-nya merasa berharga, otomatis dia akan confident. Confident itu kan engine-nya self esteem. Karena di dalam self esteem itu kita udah melakukan evaluasi atas diri kita. Seberapa kita berharga tadi sumbangan dari si self worth itu. Jadi kita nggak akan tumbang ketika dihina, nggak akan terbang juga kalau dipuji. Karena apa? Dia udah merasa selalu cukup. Pujian itu nggak datang dari orang. Aku selalu punya komunikasi sehat self talk sama diriku. Nah, baru yang keempat adalah kita jadi punya rutinitas self care. Merawat diri. Merawat diri itu bukan berarti mesti make upan, lipstikan, pakai body care, ke salon enggak gitu. Jadi self care yang paling gratis di muka bumi adalah ya self talk tadi. Merawat diri, merawat emosi, merawat hati kita, merawat kabarnya gitu loh. Itu kan nggak perlu pakai biaya salon sama sekali. Itu masalahnya, lu mau apa enggak melakukan percakapan itu. Jadi 4 step itu sih sebenarnya hubungan si self esteem sama si tadi self love. Jadi jadi self love itu dicapai dengan self awareness, kedua self worth, harga diri, ketiga self esteem, kepercayaan diri, keempat self care. Self care itu ya. Terbentuklah si self love ini. Terbentuklah self love. Nah, tapi ya Mbak, sering banget nih kayak kita day to day conversation sama teman, umumnya teman baru gitu ya. Gitu. Lalu orangnya gimana sih? Gitu kan kita suka nanya tuh sama teman baru tuh kayak gitu. Aku sering banget loh dapat jawaban tuh gini. Gue nggak tahu gue tuh kayak apa. Ya lo aja nanti nilai gue kayak gimana orangnya. Nah, ini menarik. Jawaban ini refleksi dari jarangnya melakukan evaluasi terhadap dirinya. Karena kalau kita tahu siapa diri kita akan dengan cepat. Lo orangnya gimana sih? Gue kalau ketemu orang baru, gue agak introvert sih, agak nggak nyaman. Meskipun gue cablak ngomongnya. Itu kan dia udah bisa analisis siapa dirinya. Tapi kalau nggak pernah, itu biasanya bingung. Iya ya, gue tuh siapa ya? Sehingga penilaian dia, kalau kata orang sih gue gini. Nah itu tuh kata orang, bukan kata dirinya. Jadi dia belum kenalan sama dirinya sendiri. Belum ya, dia belum nyampe di kenal. proses itu. Karena ini ada filosofi yang orang sering keloncat ya. Banyak orang terjebak mencari Tuhan, tapi tidak pernah mencari diri. Padahal barang siapa mengenal dirinya, dia akan bertemu mengenal Tuhannya. Karena Tuhan itu ada di dalam diri kita. Sehingga kita tahu bahwa semua kelebihan dan kekurangan itu adalah one package. Gitu. Kan setiap orang tuh punya misi dalam hidupnya kan sebetulnya kan. Misi memperbaiki situasi drama di keluarga, bisa jadi gitu kan. Benar, Mbak. Atau dia dapat misi jadi mengemban tugas di luar domestik tapi menyangkut kebijakan hajat hidup orang banyak, kan kita nggak pernah tahu sebenarnya Tuhan tuh mau kasih kita misi apa dalam hidup dalam gitu. Hidup, ya, betul. Nah kalau akan seperti apa sih Mbak sosok orang, kita ngomongnya konteksnya perempuan aja deh gitu ya, yang dia nih udah balance gitu. Kadang gini, kita ngelihat seseorang tuh kayaknya yang karakternya kuat apa-apa, ternyata dia cuma cover doang gitu loh. Iya. Ngerti kan maksud aku Mbak? Nah sebenarnya apa dari sosok seseorang yang udah karakternya kuat, dia sudah mengenal dirinya, dia udah punya self love dan self care dan semua-muanya ini
yang paling gampang kita kenali tuh kayak apa pembawaannya orang ini? Kalau misalnya dia ingin mencitrakan dia strong woman nih di publik, tapi sebetulnya aslinya dia ringkih, ya dia belum jujur sama dirinya. Karena yang self love itu mau di balik pintu, di luar pintu Ya, dia tetap sama. konsisten. Tapi banyak orang yang denial masalahnya. Jadi it's okay not to be okay. Tuh Bun. Bener Bun, cuci piring banyak, anak PJJ, terus bikin kita kesel. Terus dia bilang, Bunda kesel. Akui itu, memang kita perlu divalidasi emosi kita lagi nggak beres hari itu. Ya wajar lah, gitu ya. Manusia kok ya, Manusiawi, ya apa charger baterai juga mesti di-charge, apalagi juga emosi sama. Berarti kan bunda-bunda mesti punya me time, tiba-tiba kurang nih me time-nya. Terus kita jadi kayak kompor meleduk gitu. It's okay bahwa kita lagi memang capek banget hari itu. Diakui dan dideklar misalnya ke isi anggota rumah. Sehingga kita tahu mood kita lagi nggak benar. Tapi besok kita mungkin Buni bisa oke lagi setelah kita bisa regulasi emosi kan. Iya. Gitu. Jadi, nah seringkali banyak bunda-bunda yang mencitrakan aku harus jadi istri sempurna. Aku harus jadi ibu yang ideal. Sehingga nggak pernah memberikan ruang kesempatan kepada dirinya secara jujur bahwa ketidaknyamanan itu diungkapkan gitu loh. Misalnya apa, ketidaksukaan itu harus diekspresikan gitu. Karena itu yang bikin sehat mental ketika kita jujur dengan situasi yang dialami. Jadi nggak ditutup-tutupin. Kita kesinggung, dihina, ya kita asertif. Ini ngomong aja. Ngomong aja. Tapi banyak kan culture kita tuh agak sungkan ya. Iya. Daripada konflik. Daripada Jadi gini, ribut, udah deh diem aja. asertif tuh bukan agresif. Kalau agresif tuh aku attack dirimu, gitu ya. Tapi kalau asertif, aku terbuka, tetapi aku tidak menyakiti caranya. Kalau agresif kan ada bentuk agresi kan, gitu. Memang nggak suka sama sesuatu yang aku lakukan terhadap Mbak Iva, tapi ngasih taunya Ren boleh nggak kalau depan orang, lu jangan ngomong ini dong. Gue suka malu. Lu gitu aja baper. Ya buat lu sih baper, buat gue please ya. Itu kan gue ngomong tenang, intonasi gue datar gitu ya. Tapi tidak membuat nyerang. lu nggak kesinggung kan. Tapi lu tahu. Jadi itu namanya teknik I message. I message itu teknik, I itu saya, message itu pesan. Jadi rumusnya kayak saya titik-titik. Titik-titik itu emosi. Saya marah karena titik-titik. Saya kecewa karena titik-titik. Saya suka karena titik-titik. Itu I message. Dan aku malu karena kamu ngomongnya gitu di luar, gitu. Jadi itu I message. Jadi si pendengar clear. Oh, dia nggak suka aku perlakukan gitu karena dampaknya membuat dia malu, membuat dia kecewa. Nah masalahnya seringkali kita nggak bisa ekspresiin kamus emosi yang kita alamin. Ini rata-rata kalau orang Indonesia ditanya ya, gimana kabarmu? Ya baik. Ya lumayan, udah titik gitu. Padahal kamus emosi itu puluhan banget. I'm not okay, gitu mereka jarang-jarang banget ya, sih. gitu deh gitu. Ya B aja gitu kan sekarang kan gitu ya. Standarnya udah kayak gitu ya, Standarnya B kayak aja gitu. gitu. Nah, tapi Mbak kayaknya ya gitu, kayaknya mungkin di lapangan yang terjadi nih. Gimana caranya seandainya bunda-bunda melakukan seperti yang tadi Mbak Iva bilang I message, seandainya ngerasa disinggung sama teman atau ada cara teman tuh gimana ke kita gitu ya. Akhirnya kita nggak bisa lanjut jadi asertif tadi Mbak. Asertif tadi karena lu gitu aja baper. Kita nyampe ini apa yang kita rasain, either itu ke pasangan kah atau ke teman kah gitu. Reaksinya teman tuh begitu. Masa sih habis itu gitu aja lo baper, habis itu udah malah dijauhin. Kadang itu kan umum banget ya Mbak terjadi. Nah itu kita harus bagaimana Mbak? Sebetulnya kan itu ciri bukan teman yang merespek perasaanmu. Itu aja udah dengan cara dia mendenial perasaan kita, alih-alih memvalidasi emosi kita, yang ada malah merendahkan. It's not good friend for you sebenarnya. Well, I don't need you. Udah gitu aja ya kayak gitu. Mending gitu ya. Jadi yang namanya toxic friendship mah dijauhin aja. Iya sih. Gitu. Begitu banyak pilihan, sebetulnya kita punya pertemanan tuh geng sehat lah. Jangan bikin geng toksik hanya karena pansos misalnya. Iya. Oh aku kalau nggak ikut geng ini lagi nanti aku nggak dianggap keren. Nah itu ciri orang yang nggak bisa self love. Karena dia menyandarkan bahwa dia dicintai oleh gengnya. Oke. Gitu. Nah, saya sama Mbak Iva mau break dulu dari segmen kita yang pertama. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi tentang self love di segmen kita yang kedua. Tunggu kita berdua, jangan kemana-mana ya Bunda.